Halo Sir Daniel dan teman-teman, saya Sania Veleni Wijaya dari kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital seperti komputer, internet, dan perangkat mobile dengan cara yang efektif dan aman. Ini mencangkup pemahaman terhadap informasi digital, keterampilan dalam mengevaluasi konten online, dan kesadaran akan resiko keamanan cyber. Literasi digital penting untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat berbasis teknologi saat ini. Selanjutnya ada 4 jenis literasi digital. 1. Digital skill, atau disebut juga keterampilan digital. Digital skill merujuk pada kemampuan praktis dalam menggunakan alat dan teknologi digital. Ini termasuk keterampilan dasar seperti navigasi internet, penggunaan perangkat lunak, dan pemahaman tentang platform digital. 2. Digital culture, atau disebut juga budaya digital. Digital culture mengacu pada pemahaman dan penghargaan terhadap norma, nilai, dan praktik yang berkembang dalam lingkungan digital. Ini melibatkan kesadaran terhadap perilaku online, etika berkomunikasi, dan partisipasi dalam budaya digital. 3. Digital ethics, atau disebut juga etika digital. Digital ethics menyentuh aspek moral dalam menggunakan teknologi digital. Ini mencangkup tanggung jawab individu dalam menggunakan data secara etis, menghormati privasi online, dan menjaga integritas dalam perilaku digital. 4. Digital safety, atau disebut juga keamanan digital. Digital safety berfokus pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi diri secara online. Ini mencangkup praktik keamanan seperti pengelolaan kata sandi yang kuat, perlindungan terhadap malware, dan kesadaran terhadap risiko keamanan digital lainnya. Produk yang saya pilih adalah smartphone. Smartphone adalah telepon genggam pintar yang memiliki kemampuan lebih dari sekedar panggilan suara. Mereka biasanya dilengkapi dengan layar sentuh, sistem operasi, dan berbagai aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas seperti mengirim pesan, menjelajahi internet, dan menggunakan aplikasi khusus. Smartphone menjadi produk penting di era digital karena memiliki peran sentral dalam menghubungkan individu dengan berbagai aspek kehidupan digital. Kelebihan dan kekurangan smartphone. Kelebihan smartphone yang pertama adalah kemudahan akses. Smartphone memungkinkan akses cepat ke informasi, internet, dan aplikasi dengan mudah. Yang kedua adalah fungsionalitas yang luas. Mampu menjalankan berbagai aplikasi untuk pekerjaan, hiburan, dan produktivitas. Yang ketiga adalah kamera berkualitas tinggi. Sebagian besar smartphone dilengkapi dengan kamera yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video berkualitas tinggi. Yang keempat adalah portabilitas. Desain yang ringkas dan ringan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Yang kelima adalah konektivitas, yaitu kemampuan untuk terhubung dengan jaringan seluler, Wi-Fi, dan juga Bluetooth. Selanjutnya, kekurangan smartphone yang pertama. Harga. Smartphone cenderung memiliki harga yang relatif tinggi, terutama untuk model terkini. Yang kedua adalah ketergantungan. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan dalam interaksi sosial. Yang ketiga adalah umur baterai. Umur baterai terbatas dan baterai dapat melemah seiringnya waktu. Yang keempat adalah keamanan dan privasi. Resiko keamanan seperti peretasan dan pelanggaran privasi dapat terjadi. Yang kelima adalah gangguan digital. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan digital dan kecanduan gawai. Kapan ditemukan dan siapa penemu smartphone? Telepon genggam berupa HP baru ditemukan pada 1983 oleh Martin Cooper. Sebagai seorang insinyur Amerika, ia memimpin tim pada tahun 1972 sampai 1973 untuk membangun telepon seluler pertama dan melakukan panggilan telepon seluler pertama. Kemudian ia dikreditkan sebagai pengembang ponsel pertama yang disetujui untuk penggunaan komersial. Dia juga dianggap sebagai bapak telepon seluler. Kala itu ia adalah seorang insinyur dari Motorola yang mengembangkan telepon genggam pertama yang dapat terhubung melalui AM/PS bell. Namun,
Ponsel cerdas pertama dinamakan Simon yang dirancang oleh IBM pada tahun 1992 dan dipamerkan sebagai produk konsep tahun itu di Comdex, yaitu sebuah pameran komputer di Las Vegas, Nevada. Ponsel cerdas tersebut dipasarkan ke publik pada tahun 1993 dan dijual oleh Bell South. Kesimpulan dari presentasi ini adalah literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Terdapat 4 jenis literasi digital, yaitu keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Dalam era digital, smartphone menjadi produk penting yang memungkinkan akses cepat ke informasi, fungsionalitas yang luas, dan konektivitas. Meskipun memiliki kelebihan, smartphone juga memiliki kekurangan seperti harga tinggi dan risiko keamanan. Telepon genggam pertama yang dapat dianggap sebagai smartphone ditemukan pada tahun 1983 oleh Martin Cooper dari Motorola. Ponsel cerdas pertama yang dijual ke publik adalah IBM Simon pada tahun 1993. Cooper dianggap sebagai bapak telepon seluler, sementara Simon merupakan langkah awal menuju perkembangan pesat smartphone di era digital. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.